Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini mengenai mata kuliah manajemen pesisir dan laut, yang dimana membahas tentang salah satu negara ataupun wilayah yang berhasil melakukan pengelolaan wilayah pesisir dan menentukan model pengelolaan yang dilakukan oleh wilayah ataupun negara tersebut. Sedikit memperkenalkan diri, nama saya Rahayu Widiawati Trisno dengan NIM 113141935, kelas A, jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Nah, pada video ini saya memilih wilayah ataupun negara Indonesia. Mengapa saya memilih negara Indonesia? Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan India. Posisi Indonesia menjadikan Indonesia dikaruniai kekayaan dan sumber daya laut yang sangat berlimpah. Sumber daya laut yang sangat berlimpah yang dimaksud adalah sumber daya hayati dan sumber daya non-hayati. Sumber daya non-hayati dapat berupa jasa lingkungan sekitar laut. Dengan demikian, Indonesia memiliki karakter yang unik, yaitu terdapat jutaan potensi sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Kekayaan sumber daya alam yang cukup besar didukung oleh ekosistem yang meliputi terumbu karang, rumput laut, dan hutan bakau. Melihat sumber daya alam tersebut berpotensi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi yang berakibat pada kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun demikian, selama ini masyarakat wilayah pesisir secara kenyataan berada dalam kehidupan kemiskinan. Kondisi sosiologis terkait dengan kemiskinan yang melanda para masyarakat pesisir ditunjukkan oleh data Bank Dunia yang menunjukkan sekitar 108,78 juta orang atau 49% dari jumlah penduduk Indonesia hidup dalam situasi kemiskinan. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik ataupun BPS mengumumkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia sebesar 34,96 juta orang atau sekitar 15,42%. Nah, berdasarkan gambaran potensi sumber daya alam yang demikian besar, seharusnya kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir menjadi sejahtera. Namun, pada kenyataannya, justru kehidupan nelayan dan masyarakat pesisir identik dengan kemiskinan. Adapun beberapa sumber lain juga menyebutkan bahwa sekitar 60 juta penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir dan hidup dalam keadaan miskin. Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa terdapat potensi yang besar mengenai sumber daya alam, namun kenyataannya kemiskinan banyak terdapat dalam kehidupan masyarakat pesisir. Kemiskinan yang terdapat pada masyarakat pesisir itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor alamiah, faktor struktural, dan faktor kultural. Apabila dilihat dari faktor alamiah, bahwa keadaan alam di laut sangat tidak bisa diprediksi seperti gelombang tinggi, angin kencang, ataupun badai, serta rusaknya alam sehingga tangkapan ikan semakin menipis. Selanjutnya, masyarakat nelayan juga memiliki kelemahan secara struktural, yaitu kemampuan dalam memenuhi permodalan sangatlah lemah, bahkan seringkali di bawah kekuasaan tengkulak ataupun rentenir. Kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir telah dituangkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa dalam hal ini pemerintah berkewajiban dalam melindungi dan memberdayakan segenap seluruh warga negara Indonesia termasuk masyarakat pesisir. Berkenaan dengan keberadaan masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan sebagai masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada ekosistem laut juga berdasarkan pada hukum adatnya, maka perlu dilakukan pengelolaan lingkungan di wilayah laut dan pantai secara terpadu. Yang dimaksud dengan pengelolaan secara terpadu adalah pengelolaan lingkungan yang berdampak pada pengelolaan efektif untuk penyeimbang pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Berdasarkan penyeimbang pemanfaatan tersebut, memungkinkan timbulnya bentuk-bentuk pengelolaan lain yang lebih aplikatif dan adaptif. Salah satu bentuk pengelolaan yang lebih aplikatif dan adaptif dalam pengelolaan adalah
pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat atau community based development. Hasil pembahasan yang terdapat dalam artikel ini menjelaskan bahwa model yang ideal pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dilakukan dengan adanya sinergi dan interaksi yang tepat antara pemerintah, masyarakat, dan nilai kearifan lokal. Bagaimana kita ketahui bahwa setiap masyarakat itu memiliki adat istiadat, nilai dan kebiasaan yang berbeda di setiap tempat. Perbedaan ini tentu saja berdampak pada perbedaan tata cara dalam pengelolaan lingkungan di masing-masing tempat. Selain itu, dalam pengelolaan lingkungan juga tidak terlepas dari kondisi fisik, masyarakat, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, perlu dicarikan model untuk efektivitas pengelolaan lingkungan, terutama di wilayah pesisir. Pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir memang tidak bisa dilepas dari kondisi real masyarakat pesisir itu sendiri, sehingga strategi yang diperlukan dalam pengelolaan lingkungan di wilayah pesisir ini itu berbasis masyarakat ataupun community based development. Pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat ini tentunya di masing-masing wilayah memiliki perbedaan. Hal ini sangat kental dipengaruhi oleh potensi, karakteristik, dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan berbasis masyarakat tentunya berujung pada tercapainya kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama mengurangi angka kemiskinan pada masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam membangun model pengelolaan wilayah pesisir juga sangat penting dilakukan dengan maksud untuk mendorong kemandirian mereka, meningkatkan pendapatan, menjaga kelestarian lingkungan pesisir, dan memberi keleluasaan bagi masyarakat pesisir dalam mengembangkan dan mengelola sumber daya kelautan. Model pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat ataupun community based development ini merupakan model yang ideal dan tepat untuk diterapkan dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat pesisir. Model ini merupakan peran serta aktif masyarakat pesisir baik mulai tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam tahap perencanaan ini dipahami bahwa masyarakat pesisir menggali potensi-potensi wilayah pesisir yang dapat dikembangkan, selanjutnya membuat perencanaan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir. Pada tahap perencanaan, masyarakat pesisir dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam membaca peluang potensi-potensi yang dapat dikembangkan. Pada tahap pelaksanaan, bahwa yang terlibat aktif dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir adalah masyarakat pesisir itu sendiri. Maka dengan adanya pengelolaan pesisir berbasis masyarakat ataupun community based development ini sangatlah membantu karena menurunnya tingkat kemiskinan pada masyarakat yang ada di wilayah pesisir. Baik, itulah sedikit gambaran pengelolaan di wilayah Indonesia yang berbasis masyarakat ataupun community based development. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.